Kalau dengar nama Akra, apa yang langsung kepikiran? Mungkin, oh, pom bensin atau distributor BBM ya. Nah, kalau cuma itu Anda bisa jadi ketinggalan cerita besarnya loh. Hari ini kita bakal bedah tuntas saham Akra. Kita mau lihat cerita di baliknya, cerita tentang sebuah perusahaan yang lagi berevolusi tepat di depan mata kita. Yuk, kita gali bareng, apakah ada peluang investasi emas yang tersembunyi di sini? Oke, kita langsung aja ke pertanyaan utamanya ya. Jadi, bener nggak sih Akara ini cuma sekedar perusahaan dagang BBM dan kimia aja? Atau jangan-jangan kita ini lagi nonton lahirnya raksasa baru di bidang infrastruktur, yang model bisnisnya udah beda banget? Nah, jawaban dari pertanyaan ini nih yang jadi kunci dari seluruh analisa investasi kita hari ini. Biar nggak bingung, kita udah siapin petanya. Gini alurnya. Pertama, kita kenalan dulu sama transformasinya. Kedua, kita intip mesin uangnya sekarang tuh dari mana. Ketiga, kita bongkar motor pertumbuhan barunya. Habis itu, kita check up kondisi keuangannya, hitung-hitungan harga wajarnya, dan terakhir, kita timbang plus minusnya, alias prospek dan risikonya. Nanti di akhir, kita bakal punya pandangan investasi yang kuat dan jelas. Oke, yuk kita mulai dari bagian pertama, transformasinya. Ini penting banget, karena untuk bisa benar-benar ngerti nilai suatu perusahaan, kita harus paham dulu gimana sih pilar-pilar bisnisnya itu berubah dan berkembang. Nah, ini dia poin kuncinya. Coba deh, geser dulu pikiran kita dari Akra yang cuma jualan BBM dalam jumlah gede. Cerita investasi Akra sekarang itu tentang sebuah perubahan besar, sebuah transisi strategis. Mereka lagi pindah haluan ke bisnis yang margin untungnya jauh lebih tebal, yaitu jadi penyedia infrastruktur dan kawasan industri. Ini perubahan yang sangat mendasar, dan ini yang harus kita pahami sebagai investor. Tapi, sebelum kita ngomongin masa depannya yang keren itu, kita perlu paham dulu pondasinya. Apa sih yang selama ini menopang perusahaan ini? Nah, sekarang mari kita bedah segmen yang jadi mesin uang utamanya Akra selama ini. Bisnis perdagangan dan distribusi. Coba lihat deh datanya. Dominan banget kan? Proyeksinya aja untuk tahun 2025, segmen perdagangan dan distribusi ini nyumbang 89% dari total pendapatan. Kalau dirupiahin, itu angkanya gede banget, 41,3 triliun rupiah. Wow. Inilah mesin kas stabil yang jadi bahan bakar untuk membiayai semua transformasi perusahaan ini. Terus, kok bisa segmen ini stabil banget? Apa rahasianya? Nah, jawabannya ada di model harga yang mereka sebut formula base. Gampangnya gini, Akra itu nggak ikut spekulasi harga minyak. Mereka ngunci margin keuntungan yang tetap untuk setiap liter atau ton yang mereka jual. Artinya apa? Laba mereka itu lebih tergantung sama seberapa banyak mereka jualan, bukan sama harga komoditas dunia yang sering naik turun kayak roller coaster. Buat kita sebagai investor, ini artinya pendapatannya jadi jauh lebih gampang ditebak. Oke, jadi kalau bisnis distribusinya itu ibarat pondasi yang kokoh, pertanyaannya, pertumbuhan di masa depan datangnya dari mana dong? Nah, ini dia nih kita masuk ke bagian yang paling seru. Kita akan bahas aset yang katanya bakal jadi roket pendorong Akra ke level selanjutnya. Java Integrated Industrial and Ports Estate atau disingkat JIPE. Percaya deh, ini benar-benar game changer. Penting untuk dicatat, JIP ini bukan cuma kawasan industri biasa loh. Anggap aja ini sebuah ekosistem lengkap. Ada lahan industrinya, ada pelabuhan laut dalamnya, plus fasilitas utilitas yang komplit. Semuanya jadi satu. Lokasinya juga super strategis di Gresik. Nggak heran kalau banyak raksasa global kepincut bangun pabrik di sana. Dan inilah yang kita sebut sebagai katalis atau pemicu pertumbuhan Akra ke depannya. Mau lihat buktinya? Cek aja angka ini. Pertumbuhan pendapatan 113%. Itu dalam setahun loh, year on year dari segmen kawasan industrinya. Angka ini bukan cuma statistik biasa di atas kertas. Ini bukti nyata kalau ada percepatan yang luar biasa lagi terjadi di JIPE. Pertumbuhan yang fantastis tadi, kalau kita ubah jadi rupiah, itu nilainya sekitar 2,55 triliun di tahun 2025. Dan dengerin ya, angka ini bakal terus nanjak. Kenapa? Karena tenan-tenan raksasa kayak smelter Freeport mulai beroperasi. Mereka ini bukan cuma beli lahan, tapi juga bakal jadi pelanggan tetap untuk listrik, air, dan fasilitas lainnya. Ini kan pemasukan jangka panjang yang stabil. Oke, cerita pertumbuhannya kedengerannya bagus banget ya. Tapi sebagai investor yang bijak, kita nggak bisa cuma telan ceritanya. Kita harus cek apakah fundamentalnya juga kuat. Nah, sekarang waktunya kita jadi dokter keuangan. Kita lakukan financial check-up buat lihat seberapa sehat sih neraca keuangan Akra ini. Kalau kita lihat tabel ini, wah, ini gambaran perusahaan yang sehat banget. Laba bersihnya tumbuh solid,
ROE-nya 20%. Itu artinya modalnya dipakai dengan sangat efisien. Dividen yield-nya juga lumayan menarik. Tapi ada satu yang paling mencuri perhatian saya di sini. Lihat deh net gearing ratio-nya. Minus. Loh, kok bisa minus? Artinya apa nih? Nah, posisi net cash ini artinya simple. Uang tunai perusahaan itu lebih banyak daripada total utang berbunganya. Buat kita sebagai investor, ini sinyal yang bagus banget. Artinya apa? Pertama, neraca keuangannya kuat kayak benteng. Kedua, mereka fleksibel banget kalau mau ekspansi. Nggak perlu pusing-pusing ngutang. Dan ketiga, mereka punya kemampuan buat bayar dividen secara rutin. Intinya, risiko finansialnya jauh lebih kecil. Oke, sampai sini kita sepakat ya. Ceritanya menarik, fundamentalnya juga kuat. Nah, sekarang pertanyaan jutaan dolarnya, harganya mahal nggak? Ini kan yang paling penting. Yuk, sekarang kita masuk ke bagian valuasi. Kita coba takar harga wajarnya, dan kita adu dengan kompetitornya. Coba kita lihat perbandingan PE ratio-nya. Akra ada di angka 11,9 kali. Emang sih, kelihatannya lebih mahal kalau dibandingin sama WNTR misalnya. Tapi, sepertinya pasar rela bayar lebih mahal untuk Akra. Kenapa? Ada dua alasan utamanya. Pertama, model bisnis distribusinya yang stabil itu, yang nggak pusing sama harga komoditas. Dan kedua, nah ini dia, potensi pertumbuhan dari JIPE yang nggak dipunyai sama kompetitor lainnya. Oke, itu kan pandangan kita ya. Sekarang gimana kata para analis profesional di bursa kita? Hehe, mari kita intip. Kira-kira mereka pasang target harga di berapa sih untuk 12 bulan ke depan? Kita lihat dari yang paling pesimis sampai yang paling optimis. Kalau kata analis yang paling hati-hati nih, atau yang paling konservatif, target rendahnya itu ada di 1.540. Terus kalau kita ambil rata-ratanya, targetnya ada di 1.670. Ini artinya masih ada potensi kenaikan dari harga saat ini ya. Dan buat yang paling optimis, targetnya bahkan bisa sampai 1.942. Nah, rentang harganya kan lumayan lebar nih, dari yang rendah ke yang tinggi. Ini ngasih kita gambaran lah tentang seberapa besar potensi pergerakan harga saham ini menurut para profesional. Oke, bagian terakhir nih. Waktunya kita tarik kesimpulan. Kita akan rangkum semua pembahasan tadi jadi sebuah tesis investasi yang jelas plus minusnya. Jadi kita tahu apa sisi positifnya dan yang nggak kalah penting, apa aja resiko yang harus kita pantau terus sebagai investor. Jadi, bull case-nya atau sisi positifnya gini. Akra itu perusahaannya sehat banget secara keuangan, posisinya net cash. Mereka lagi bertransformasi ke bisnis dengan untung lebih gede lewat JIP. Pendorong pertumbuhannya itu jelas banget, bukan cuma angan-angan. Dan dividennya juga menarik. Lengkap kan? Tapi ingat ya, investasi itu selalu ada dua sisi mata uang. Ada juga bear case atau risikonya. Apa aja? Pertama, penjualan lahan di JIP bisa aja lebih lambat dari yang kita harapkan. Kedua, harga minyak dunia yang tiba-tiba bergejolak hebat. Dan ketiga, jangan lupakan risiko perubahan peraturan dari pemerintah, terutama di sektor energi. 3 hal ini wajib kita pantau. Dan ini membawa kita ke pertanyaan penutup, yang mungkin jadi yang paling penting. Gini, semua potensi keren dari Akra yang kita bahas tadi itu, ujung-ujungnya bergantung pada satu hal, eksekusi strategi JIP. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, mampukah eksekusi ini benar-benar jadi roket yang meluncurkan Akra ke level berikutnya? Atau jangan-jangan risiko dalam pelaksanaannya malah jadi rem yang memperlambat lajunya? Nah, jawaban atas pertanyaan inilah yang akan menentukan nasib saham ini ke depannya.